Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang emansipasi wanita. Pentingnya emansipasi wanita dalam perspektif Islam tentunya. Kami, kelompok 5 yang beranggotakan pertama Nadia Maya Sofia, kedua saya sendiri Rosidi Pramana, ketiga Alwandaris Ramadinta, dan terakhir Muhammad Fairuz Abadi Ali. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan tentang pengertian emansipasi wanita menurut Islam maupun menurut KBBI. Oke, menurut KBBI sendiri adalah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Contohnya, persamaan hak antara kaum wanita dan kaum pria. Dan emansipasi wanita sendiri mempunyai arti proses pelepasan diri pada wanita yang kedudukan sosialnya ekonominya yang rendah atau dari pengekalan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang terus lebih maju. Sendiri emansipasi wanita itu dimaknai sebagai penempatan wanita yang tepat pada fitrahnya. Dan itu tertera pada surat Quran surat An-Nisa ayat pertama yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatan wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang berarti, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dan dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan antara laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang namanya kamu saling meminta, dan perialah hubungan kekeluargaannya. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu. Oke. Emansipasi wanita menurut Islam juga tertera pada surat Al-Ahzab ayat 35. Dan pada dasarnya, dalam sebuah kedudukan antara laki-laki dan wanita, pada dasarnya itu sama. Begini, berarti sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan untuk yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut asma Allah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Begitu yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 35 tersebut. Dan untuk selanjutnya, wanita karir dalam pandangan Islam akan diteruskan oleh anggota berikutnya. Selanjutnya, wanita karir dalam pandangan Islam. Hukum wanita karir dalam Islam. Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan, menjual, atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karir atau wanita yang bekerja di luar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Tidak ada pembantu atau asisten rumah tangga yang dapat merawat anak dan menggantikan ibunya dalam tugas mendidik dan membesarkannya. Adapun seorang wanita juga memiliki kewajiban pada suaminya untuk mengurus dirinya, rumah tangga, dan anak-anak. Islam juga menganjurkan wanita untuk tetap tinggal di rumah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruh. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlal bayat.
dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. 2. Alasan yang memperbolehkan wanita karir. Adapun ulama fikih menyatakan ada 2 alasan di mana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja di luar rumah dan mencari nafkah apabila berdasarkan pada alasan berikut. 1. Rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai. Suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya. 2. Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru, dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita. 3. Syarat wanita bekerja di luar rumah. Seorang wanita dapat meninggalkan rumahnya untuk bekerja apabila ia memenuhi syarat-syarat berikut ini. 1. Menutup auratnya dan hijab. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat berikut ini, wanita memiliki kewajiban untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. 2. Menghindari campur baur dengan pria. Adapun jika seorang wanita bekerja di luar rumah, ia disarankan untuk menghindari tempat di mana pria dan wanita berbaur. Hal ini bertujuan untuk menjaga wanita dari fitnah. Wanita yang bekerja di luar rumah rentan mengalami godaan dan dapat menyebabkan perselingkuhan dalam rumah tangga. 3. Mendapat izin dari orang tua, wali, atau suami bagi wanita yang telah menikah. Seorang wanita boleh bekerja atas hanya izin orang tua dan suaminya. 4. Tetap menjalankan kewajiban di rumah. Menjadi wanita karir memang tidak dilarang, akan tetapi tidak boleh melalaikan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu untuk mengurus rumah tangga atau keluarganya serta mendidik anak-anaknya. Wanita selayaknya memberikan perhatian dan waktunya yang cukup pada keluarganya meskipun ia bekerja di luar rumah. 5. Pekerjaannya tidak menjadi pemimpin bagi kaum lelaki. Ulama Abdul Arab menjelaskan bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin tinggi dalam satu kaum seperti hanya menjadi pemimpin negara atau masyarakat sesuai hakikat bahwa pria semestinya memimpin wanita dan bukan sebaliknya. Dampak wanita karir bagi keluarganya. Masuknya wanita ke dalam dunia kerja dan meniti karir memang membawa dampak positif terhadap perkembangan ekonomi keluarga dan pemenuhan kebutuhan serta terbantunya masyarakat dengan peran wanita. Akan tetapi, wanita karir yang terlalu sibuk mengejar karirnya dikhawatirkan akan menunda jodoh dan pernikahannya. Selain itu, wanita karir juga rentan mengalami masalah dalam keluarga dikarenakan sedikitnya waktu yang ia luangkan bersama keluarganya. Seorang ibu yang terlalu larut di dalam pekerjaannya terkadang melupakan perannya dan membuat anak kurang mendapat perhatian, sehingga banyak kasus anak yang terlibat perbuatan kriminal dan terjerumus narkoba. Emansipasi wanita pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jazirah Arab, derajat perempuan pada zaman jahiliyah sangat direndahkan. Hak mereka sebagai perempuan dibatasi. Perdagangan perempuan sudah menjadi hal yang lumrah pada saat itu. Lain halnya dengan perempuan, laki-laki memiliki derajat yang tinggi dan sangat diunggulkan. Oleh karena itu, keluarga Arab mendambakan kelahiran anak laki-laki sebagai penerus keturunannya. Namun, ketika ada anak perempuan yang lahir, mereka akan merasa malu dan sangat murka. Karena pada saat itu, anak perempuan dianggap sebagai aib dan dianggap tidak memiliki untung. Sehingga ketika ada anak perempuan yang lahir pada masa itu, hanya memiliki 2 pilihan, yaitu diperlakukan dengan hina atau dikubur hidup-hidup oleh ayahnya sendiri. Ketika Islam datang, tabiat buruk mengubur anak perempuan hidup-hidup dihapuskan. Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW yang mencela dan mengecam perbuatan keji semacam itu. Turunnya wahyu Allah yang melindungi kaum perempuan memberi pengaruh besar pada masyarakat Arab. Beberapa firman Allah menjelaskan bahwa kedudukan perempuan sama dengan laki-laki di hadapan Allah.
dan bermacam peranan perempuan yang tak kalah pentingnya dengan laki-laki membuat derajat perempuan terangkat, sehingga melahirkan wanita yang cerdas dalam hal dunia maupun akhirat. Salah satu firman Allah tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, yang memiliki arti sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala. Wanita karir pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut kitab-kitab Syirah, pada masa Nabi Muhammad SAW, aktivitas perempuan tidak hanya terbatas pada ruang-ruang domestik atau ruang yang ada dalam rumah tangga, tetapi banyak para sahabat perempuan yang juga berperan dalam ranah publik. Mereka mempunyai hak dan kebebasan untuk turut andil dalam ruang-ruang terbuka. Salah satu contoh wanita karir pada zaman Rasulullah SAW adalah istri beliau sendiri, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau merupakan saudagar sebelum menikah dengan Nabi. Beliau juga turut andil dalam membantu Nabi bertakwa. Tentu saja, untuk melindungi wanita saat terlibat di dalam ranah publik, Allah menurunkan perintah untuk menutup aurat wanita menggunakan jilbab melalui surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Melalui ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita itu sangat dilindungi dan dimuliakan oleh Allah SWT sebagaimana perhiasan yang harus dijaga. Berikutnya adalah emansipasi wanita di era globalisasi. Seiring berkembangnya zaman, di era revolusi 4.0 industri ini, sudah banyak wanita yang memiliki karir cemerlang, pendidikan tinggi, bahkan ikut serta dalam dunia politik. Hal tersebut dikhawatirkan lambat laun wanita akan mengingkari kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai istri dari suaminya. Arus globalisasi yang telah membawa perubahan dan mengarahkan peradaban ke barat-baratan menyebabkan kaum wanita saat ini dihadapkan dengan kehidupan yang mewah-mewah karena tuntutan zaman. Tren telah menjadi kebutuhan masyarakat khususnya wanita, sehingga cenderung memiliki perilaku yang konsumtif dan kehidupan yang hedonis. Perilaku tersebut menyebabkan kaum wanita terkadang melupakan kodratnya untuk mengurus dan melayani keluarga. Di era globalisasi ini, emansipasi wanita dalam Islam menjadi hal yang banyak diperdebatkan di depan publik.
Tidak sedikit pula orang-orang mencampurkan paham feminisme barat yang lebih banyak mengadopsi paham liberal dan mencampurkannya pada paham Islam, sehingga menimbulkan multi persepsi yang akhirnya menjadikan Islam buruk di mata publik. Dasarnya, Islam sudah menempatkan wanita pada posisi yang sungguh mulia dalam Al-Quran dan hadis. Mulai dari keringanan dalam beribadah, keringanan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, bahkan keringanan untuk masuk surga. Semua itu hanya bisa didapat jika wanita tersebut termasuk wanita yang sholihah. Poin utama dalam emansipasi wanita di era globalisasi ini adalah membedakan mana paham feminisme barat dan mana paham feminisme yang condong ke arah Islam. Paham feminisme barat menekankan pada ideologi di mana wanita bisa menjadi apa saja, tak terkecuali menjadi pria. Hal ini merupakan salah satu kekacauan pada akhir zaman yang telah dikatakan Rasulullah SAW, di mana kita tidak bisa membedakan mana wanita dan mana pria. Wanita yang seharusnya menjadi wanita sekarang malah cenderung melakukan hal dan pakaian yang dikenakan pria. Paham feminisme barat sungguh memaksakan kesetaraan di mana pria dan wanita tidak ada batasan sama sekali. Sedangkan kesetaraan dalam Islam adalah kesetaraan sebagai manusia, beserta hak dan kewajibannya. Sedangkan peran dan kebutuhan adalah kebutuhan masing-masing sesuai kodrat manusia tersebut, yaitu pria dan wanita, bukan mencampur adukan keduanya, sehingga tidak ada batasan di antara pria dan wanita lagi. Bagaimanapun, wanita dan pria memiliki perannya masing-masing di dalam dunia ini, sehingga tidak bisa semua disamaratakan begitu saja. Allah sudah mengatur segalanya. Sebagai muslim, tentu kita harus tahu mana batasan yang tidak boleh dan mana yang boleh. Semuanya sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang perlu kita lakukan dalam menyikapi globalisasi dan konsep-konsep barat adalah dengan lebih selektif dan memperdalam keilmuan Islam yang akan membuat kita memilih patokan yang lebih kuat dalam dasar-dasar keilmuan tentang emansipasi wanita ini.